Baiklah, di sini kita akan melanjutkan, yaitu kita buat kelas mahasiswa controller. Itu kita buat di dalam folder controllers, yaitu mahasiswa controller.php. Kita kunjungi web Laravelnya, kita klik di the basius, kita klik controller, maka akan muncul nanti apa aja yang harus berada di dalam controllersnya. Kita searching di sini. Maka kita buka file web.php. Dalam fungsi root nanti kita ada yang akan kita ubah, itu kita hapus dulu. Kita lihat di sini fungsi root di dalam controller, yaitu ada kita copy use up http controller sampai komennya, kemudian kita copy di sini, kita sesuaikan dengan nama yang kita buat tadi, bukan user controller tetapi kita sesuaikan dengan kelas yang kita buat tadi, yaitu mahasiswa controller. Kemudian kita kembali ke web Laravel kita tadi, itu kita lihat fungsi root dari controller tersebut. Kita copy, kita paste di sini. Kemudian kita sesuaikan dengan yang kita buat tadi. Di sini kita ubah menjadi index, kemudian user ini kita ubah menjadi mahasiswa controller. Itu kelas yang kita buat tadi. Yang show ini kita ubah menjadi home. Kita sesuaikan di file mahasiswa controller.php. Kita kembali ke web.php tadi. Kemudian kita blok dari baris 16 sampai 19 sampai 20. Kita blok. Kemudian kita paste di bawahnya yang kita blok tadi. Yang home ini kita ubah menjadi about. Kemudian yang index kita ubah juga menjadi about juga. Kita sesuaikan public function dengan return value-nya. Kemudian di about kita akan mengasih nama, yaitu kita sesuaikan, yaitu tadi saya membuat di dalam file about itu nama saya sendiri, yaitu Kasvi Adhavini. Ini kita save, kita lihat coding kita kembali ke folder web.php. Kita blok baris 18 ini.
kemudian kita paste di bawahnya. Yang indeks ini kita ubah menjadi about, kemudian home ini kita ubah menjadi about juga. Kita lihat di file mahasiswa controller.php. Kita buka kembali web PHP, kemudian itu kita ubah di dalam folder web.php-nya. Kita lihat dan sesuaikan. Kita buka di sini dan kita reload project kita. Masih seperti yang awal kita buat tadi. Kemudian kita buka di dalam folder models. Di sini ada foldernya. Ada mahasiswa controller.php. Kita coba blok dari baris 16 sampai 26. Kita copy, kemudian kita buat di notepad dulu agar tidak terjadi kesalahan nantinya. Kita delete dulu folder mahasiswa controller.php-nya. Kemudian kita buka view, kita klik terminal. Kemudian maka akan muncul tampilannya seperti ini. Kita ketik di sini yaitu PHP Artisan Make .2 controller mahasiswa dengan sesuai nama project kita tadi, yaitu mahasiswa controller. Kemudian akan kita enter, kemudian controller create nya akan sukses. Maka sudah ada kembali file mahasiswa controller.php nya. Kemudian kita copy kembali dari yang kita buat di notepad tadi, kita paste di sini di file mahasiswa controller.php.
kemudian kita reload di project kita. Kita lihat bagaimana tampilannya, apakah berubah atau tidak. Maka tampilannya masih seperti awal yang telah kita buat tadi. Di sini kita kunjungi kembali terminal kita. Di dalam file mahasiswa controller.php itu berada di dalam folder controllers. Itu kita ketik di terminal ini, itu menjadi php artisan make -2 controller, sesuaikan. Kita buat di sana untuk data mahasiswa, itu kita ketik saja dengan nama project. Saya buat data MHS controller. Kita enter, maka kita telah berhasil membuat folder kembali, itu folder data mahasiswa controllernya. Kemudian di sini ada, kita lihat di baris selanjutnya, yaitu ada di sini kita edit di sini di baris ke-16. Kita buat di sana return view, buka kurung. Di sana kita buat mahasiswa titik koma. Kita kembali ke folder web.php, itu kita edit di baris 20. Itu kita buat dengan nama fungsi root mahasiswa. Di sini sesuaikan dengan nama folder yang kita buat tadi, yaitu data MHS controller. Kemudian kita kembali kita sesuaikan di baris kelimanya codingannya, yaitu dengan data MHS controller. Kita lihat di sini di file data MHS controller.php. Kita buka HTTP roots-nya. Di dalam view kita buat file baru dengan nama mahasiswa.blade.php. Kemudian kita lihat di sini kita ubah codingan kita di baris 2 menjadi
mahasiswa. Kemudian ada data, oh tidak, kita ubah kembali. Di bawahnya yang di baris 9 kita ubah, yaitu menjadi data mahasiswa. Itu kita buka folder mahasiswa controller untuk melihat dan menyesuaikan coding yang kita buat tadi. Kita reload di web kita, maka akan muncul di menu mahasiswa, akan muncul data mahasiswanya. Nah, maka tampilannya seperti ini. Kita ubah codingan di baris 9 di dalam file mahasiswa.blade.php, yaitu data mahasiswa PTL 7SIB. Maka di dalam menu mahasiswa akan muncul tampilannya seperti ini sesuai perintah kita buat tadi. Setelah itu kita mengunjungi situs Bootstrap. Kita akan membuat di sana, kita klik documentation, kita search di sana tabel, kita klik, kita searching ke bawah, lalu kita copy coding untuk kita membuat tabel di dalam project kita. Kita lihat dulu mana coding yang sesuai dengan project kita. Kemudian kita kembali ke sini. Setelah itu kita enter, dan di baris 10 kita paste di baris 10 sampai 25. Tampilannya seperti ini. Kita edit di baris 26, yaitu untuk the body-nya ketik di sana untuk tabel. Kita save, kita kembali ke web project kita tadi, kita reload, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Maka sudah dibuatnya tabel di dalam project kita tadi. Kemudian kita akan, maaf karena saya menggunakan minicam takutnya tidak terekam. Tuh di sini kita
hapus, kita pindahkan ke bagian baris nomor 31 dan 32. Kemudian kita save, kita kunjungi kembali web kita tadi. Tampilannya masih seperti tadi, belum ada perubahan sama sekali. Kemudian kita edit di baris 14 yang first menjadi nomor BP. Kemudian di baris 15 kita ubah menjadi nama. Di baris 16 kita ubah menjadi jenis kelamin yang saya singkat dengan JK. Kemudian di baris 27 kita ubah di baris 23 ada beberapa yang harus kita edit di sini.
Baiklah, di sini kita buka browser kita kembali. Kita edit sesuai dengan isi dari tabel kita. Kita edit di baris nomor 23, yaitu untuk nomor BP. Kita edit di baris 24 menjadi nama. Tadi kita isi dengan nama saya sendiri, yaitu Asliada Afini. Kemudian jenis kelamin di baris nomor 25 kita edit menjadi perempuan. Kita save, kemudian kita reload lagi, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Kita kembali ke codingan kita tadi. Kita lihat coding kita dan kita tambah di baris 28, yaitu href untuk kelas sama dengan badge kita buat di sana. Kita ketik success. Kita buka, kita buka browser, kita tambah di baris 28, yaitu edit, buka kurung perawal garis miring A, kemudian kita copy yang di baris 29 yang sukses itu kita ubah menjadi danger. Yang file editnya kita ubah menjadi hapus. Kita menambahkan fungsi hrefnya, itu fungsi edit dan hapus di dalam tabel kita. Kita save, kemudian kita reload web project kita tadi, maka action yang akan muncul di dalam tabel kita ada tabel edit dan hapus.
membuat database. Itu kita aktifkan dulu SAMPP kita. Itu kita buka browser. Kita ketik di sana yaitu phpMyAdmin. Sebelumnya saya lupa untuk mengaktifkan SAM kita, itu kita klik start di sini. Kemudian baru kita buka localhost phpMyAdmin. Kita enter. Maaf. Sebelumnya ada kesalahan. Maka akan muncul tampilan localhost phpMyAdmin saya. Nanti saya klik di sini basis data. Kita akan membuat database itu dengan nama database yang akan saya buat, itu nama project kita Laravel. Lebih baik Laravel mahasiswa aja kita buat. Di sini kita kasih nama tabel kita yaitu tabel mahasiswa, terdiri dari beberapa kolom rencananya akan saya buat dan saya sesuaikan dengan data di codingan kita tadi. Kemudian kita klik dulu untuk tabel kita membuat tabel. Kita isi di sini itu nomor BP atau ID lah. Di sana kita jadikan ID-nya primary key. Kita jadikan untuk kita kasih panjang nilainya. Di sini kita ketik nomor BP dengan jenis integer. Kita isi dengan 9 panjang nilainya, kemudian nama dan jenis kelamin atau JK. Sana 30 panjang nilainya. Kita tentukan jenis untuk nama yaitu varchar dan jenis kelamin yaitu varchar juga dengan nilai 30. Kalau untuk JK kita beri panjang nilainya itu 15. Kemudian kita klik simpan.
proses permintaan untuk pembuatan tabel kita telah selesai. Di sana telah ada di dalam tabelnya ada ID, nomor BP, nama dan jenis kelamin. Kemudian kita isi saja. Itu dengan nomor BP. Namanya saya isi dengan nama saya sendiri. Lanjut ke jenis kelamin. Kita isi dengan tabelnya dengan 2 nama mahasiswa, kemudian kita klik kirim di sini. Terjadi kesalahan yang telah saya lakukan dalam penambahan database-nya. Kita coba lihat tabel yang harus kita isi terlebih dahulu. Di sana ada ID, nomor BP, nama dan jenis kelamin. Kemudian kita klik untuk insert di sana. Kita coba ulang kembali. Dan kita klik kirim. Masih ada kesalahan, yaitu tabel ID-nya belum kita isi, yaitu primary key-nya belum kita isi. Kita coba melalui SQL. Di sini kita lihat struktur tabel dan tampilan hubungannya. Kita coba mengulang kembali.
tabel yang berada di dalam database kita coba untuk mengirimnya kembali. Masih ada kesalahan. Kita coba kembali karena dari tadi masih gagal dalam pembuatan database-nya, pengisian database-nya masih gagal. Maka udah saya coba dan sudah tampil seperti ini tampilannya. Kemudian saya buka kembali codingan saya tadi. Kita klik ini di sini. Kemudian untuk kita memasukkan database, kita sesuaikan dari database yang telah kita buat tadi, yaitu Lara MHS dengan nama database yang kita buat tadi. Kita sesuaikan dalam codingan kita untuk pemanggilan datanya. Ini kita lihat di web Laravel ada database. Di sini ada, kita klik query builder. Di sini ada codingannya yang harus kita copy. Kita kembali ke file data mahasiswa control.php. Kemudian kita copy. Selanjutnya di copy paste dengan ini. Kita buka file kita kembali. Kemudian kita ubah di baris 17 seperti tampilan ini. Kita ubah dengan string mahasiswa. Kita lihat di sana coding untuk return view-nya. Kita hapus codingan di sini, kita paste di sini.
mahasiswa sesuaikan dengan nama yang telah kita buat tadi di atas, agar tidak terjadi error setelah reload dalam project kita. Kemudian kita lihat di sini. Codingan untuk kolom yang akan kita buat. Di sini kita copy coding ini, kemudian kita pergi ke file mahasiswa.blender.php. Kita paste di baris 22. Kita sesuaikan dengan nama yang kita buat tadi, yaitu mahasiswa. Kita coba sesuaikan codingannya. Kita ubah dari baris nomor 25 sampai 27. Yang pertama ada nama, nomor BP, dan jenis kelamin. Sini saya ketik untuk ID-nya, kita sesuaikan dengan database yang telah kita buat tadi. Save yang telah kita ubah tadi. Setelah itu kita ubah di baris 36 dengan mengetik enform and forage. Kita reload. Akan berubah seperti ini tampilannya. Masih ada error, berarti masih ada kesalahan di dalam database-nya. Kita coba lihat kembali
karena masih ada kesalahan. Kita ubah di baris 36. Kita hapus di baris tersebut. Kita lihat kesalahan dari codingan kita. Kita coba pindahkan codingan kita di baris 33. Kita coba, masih ada kesalahan. Kita edit di baris 24. Kita coba reload kembali. Masih ada kesalahan. Mungkin dari codingannya ada yang tidak sesuai, maka ada kesalahannya. Kita coba lihat di bagian file data mahasiswa controller.php. Atau kita lihat di bagian pemanggilan datanya. Sepertinya sudah sesuai, tetapi saya mencoba mencari kesalahan dari codingannya. Kita sesuaikan. Kita coba untuk reload. Masih ada error dalam codingannya. Masih saja error tampilannya. Saya coba untuk melihat coding yang harus diubah lagi, atau masih ada kekurangan.
berarti kesalahan saya ada di baris nomor tadi yang telah saya hapus, kemudian saya reload dan tampilannya akan muncul seperti ini. Itu kesalahan saya ada di baris 33 dan 34 yang saya hapus. Harus kita sesuaikan dengan database yang kita buat di PHP MyAdmin-nya, maka akan muncul juga dalam project kita seperti ini data-data yang kita buat di database tadi. Kesalahannya itu dari baris 34 sampai 37 tadi. Coba kita real kembali, maka tampilannya seperti ini. Berarti kita telah selesai membuat database di dalam project Laravel kita.